Oke, kita lanjutkan bahasan mengenai tesis tesis tentang manusia. Jadi, ini adalah pengantar. Di pertemuan kedua ini memang sebenarnya dalam bahasan siapakah manusia secara garis besar. Itu saya mengumpulkan dari berbagai macam referensi mengenai tesis tentang manusia. Mari kita mulai yang pertama itu dari Aristoteles, yaitu Homo sapiens atau animal rationale gitu ya. Jadi menurut Aristoteles ini manusia adalah hewan yang memiliki rasio. Ini sangat klasik. Teman-teman mungkin memang sudah mempelajari hal ini sejak SD mungkin atau SMP gitu ya. Bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya adalah hewan yang memiliki rasio. Nah, hewan ya tapi bukan tanaman. Selanjutnya, dari tokoh-tokoh filsafat agama, ada Mircea Eliade dan Rudolf Otto, mengenai homo religius, yaitu manusia selalu mencari sesuatu yang sakral. Nah, homo religius ini mungkin tadi berkaitan dengan sesuatu yang transendental, bahwa eh, manusia itu berupaya untuk mensakralkan sesuatu dalam hal apapun secara naluriah atau kodrati. Katakanlah untuk orang-orang yang mempercayai Tuhan, tentu saja mereka akan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, percaya akan adanya Tuhan, kita manusia sebagai sang pencipta. Tetapi misalnya kepada orang-orang yang meskipun tidak percaya tentang Tuhan, tetapi secara kodrati dan naluriah mereka berusaha untuk tetap mensakralkan sesuatu. Entah misalnya uang, entah misalnya pasar, entah misalnya teknologi, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tapi pada dasarnya tokoh-tokoh filsafat agama ini, homo religius itu tentu saja mengacu kepada yang sakral ini sebagai realitas ultimate gitu ya, realitas ultim. Selanjutnya ada Homo socius, yakni manusia dibentuk sepenuhnya oleh struktur dan norma sosial. Yang menyatakan ini salah satunya adalah Emil Durkheim, eh, salah satu tokoh sosiologi dan filsafat sosial juga. Manusia dibentuk sepenuhnya oleh struktur dan norma sosial. Di satu sisi, manusia itu juga membentuk struktur dan norma sosial. Dalam arti begini, saya kasih contoh Homo socius ini katakanlah antara sebenarnya tidak ada yang terlalu berubah signifikan penggunaan gadget atau gawai di dari masa ke masa, tetap secara esensial. Tetapi norma sosial yang berubah itu contohnya begini. Katakanlah ada sebuah konten eh, kucing yang bisa membaca Al-Quran saat ini. Gitu ya. Nggak usah kucing lah, itu mungkin memang terlalu terlalu jauh. Tetapi nggak apa-apa sih, kalaupun misalnya kita pakai contoh kucing. Eh, Nanti ketika konten itu kita tunjukkan kepada orang-orang tua kita, mereka mungkin spontan responnya adalah, ya Masya Allah, ini adalah sebuah mukjizat, kucing bisa ngomong, misalnya gitu. Atau nggak usah lah, tuh kan kucing contohnya susah. Bayi aja, bayi usia 9 bulan yang notabene masih belajar ngomong, tetapi ada konten yang menunjukkan bahwa itu bayi tersebut itu sudah lancar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, gitu misalnya. Gen Z atau ya milenial atau yang agak atasnya dikit yang udah terjangkau FB Pro merasa bahwa oh ini bisa jadi AI nih gitu, bisa jadi ini tuh tidak senyatanya gitu, ini tuh ya cuman cuman konten aja, buatan aja. Tetapi kalau misalnya kita tunjukkan konten itu ke grup WhatsApp keluarga, bisa jadi ya mereka akan respon yang seperti saya katakan tadi. Ini adalah mukjizat, ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya gitu kan, maha hebatnya dan lain-lain sebagainya. Itu kan semacam contoh sederhana dalam manusia yang dibentuk sepenuhnya oleh struktur dan norma sosial.
Jadi betapa menyeramkannya ketika manusia itu tidak memiliki kesadaran epistemik yang universal ya, bukan sempit tapi universal. Bahwa tidak bisa membedakan ini kontennya benar atau enggak, bagaimana cara memverifikasi hoax atau enggak, sementara padahal ya interaksi manusia, entah itu sesama manusia sebagai homo socius atau interaksi manusia kepada alat, itu kan akan membentuk membentuk juga dibentuk oleh struktur dan norma sosial. Sehingga bisa jadi ya norma sosial ini juga akan lambat laun berubah menjadi seperti apa. Selanjutnya, ada dari tokoh ekonomi, ada Adam Smith dan John Stuart Mill ya. Kalau Adam Smith jelas dia tokoh ekonomi, John Stuart Mill yang pernah kita bahas itu adalah utilitarianisme. Jadi menurut tokoh-tokoh ekonomi, manusia manusia itu adalah Homo economicus. Manusia adalah makhluk yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi ini juga berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Descartes mengenai res extensa dan res cogitan gitu ya, bahwa kesadaran subjektif sehingga manusia itu melihat yang di luar dirinya sebagai objek, di satu sisi menggunakan homo economicus ya, objek tersebut pasti apa yang bisa diuntungkan dari di luar saya gitu. Entah itu relasi sesama manusia, entah itu manusia kepada binatang atau hewan, entah itu manusia kepada tumbuhan gitu ya. Ya, tentu saja mereka akan melihat secara pragmatis. Oh, kalau misalnya saya sedang jualan cilok gitu ya. Ya minimal saya tawarin aja dulu ke keluarga saya gitu. Siapa nih yang mau menjadi reseller? Saya melihat keluarga saya itu sebagai orang terdekat yang pasti dalam tanda kutip akan membantu saya karena mereka keluarga. Nah, pasti membantu saya itu secara garis besar bisa ditarik salah satunya adalah keuntungan. Lah, antara hubungan keluarga dan jualan itu sudut pandang homo economicus ya sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan gitu. Tidak murni karena ciloknya tuh enak gitu. Bukan. Tetapi dalam rangka ini kayaknya kalau misalnya saya jualan cilok di antara mereka ya keluarga saya aja ada 50 orang. Minimal 50 beli satu pok saya udah untung 50. Nah, kira-kira segitulah contohnya. Dan teman-teman mungkin bisa memikirkan contoh lain. Lalu ada dari tokoh-tokoh semiotik, ada Ernest Cassirer dan Clifford Geertz, yakni Homo symbolicum. Manusia hidup dalam dunia simbolik, bukan hanya dunia fisik. Dunia simbol ini boleh teman-teman artikan sederhana secara harfiah simbol ya, tanda, atau bahasa itu juga boleh, atau sarkas atau citra dan lain-lain sebagainya. Contohnya lagi ya misalnya gini, yang paling nyata dan selalu mungkin di antara yang mendengarkan ini adalah pelakunya 1, 2, 3, 4, 5 mahasiswa gitu ya. Jelas-jelas ada tanda dilarang parkir gitu. Terutama di depan perpustakaan pusat kampus 3. Tapi tidak ada mungkin tidak ada hari selain hari libur itu parkiran depan perpus itu kosong, alias selalu banyak orang-orang yang tidak pandai membaca tanda. Padahal ya tanda itu dibuat tuh pasti ada alasannya kan. Kenapa dilarang parkir atau misalnya kenapa di lampu merah itu merah, kuning, hijau itu adalah tanda gitu. Walaupun bukan hanya sebatas warna, merah, kuning, hijau itu bukan sebatas warna, tapi kalau merah, kuning, hijau itu di lampu merah itu menjadi tanda kapan berhenti, kapan jalan terus. Atau misalnya yang baru-baru saja terjadi, tanda Brave Pink, Hero Green, Resistant Blue gitu ya. Itu adalah tanda tanda perlawanan gitu. Bukan sebatas bukan semata-mata melawan semua hal, tetapi melawan ketidakadilan dan lain sebagainya. Itu homo symbolicum. Harusnya ini udah bisa menjadi satu penelitian tersendiri ya, bagaimana pink
yang berani, hero green, hijau pejuang, ya, resisten blue, itu representasi dari manusia sebagai homo symbolicum. Nah, itu udah bisa jadi artikel individu tuh. Selanjutnya, ada homo faber. Dari tokohnya ada di sini ada Hannah Arendt, dan ada tokoh filsuf bahasa, filsuf ilmu, Henry Bergson. Homo faber ini maksudnya adalah manusia didefinisikan oleh kemampuannya menciptakan dan menggunakan alat. Nah, seharusnya kita itu mampu memproduksi sesuatu, juga menggunakan sesuatu. Tapi seringnya kita itu hanya sebatas menggunakan alat gitu. Contohkanlah, masih banyak saya rasa di antara teman-teman yang tidak lihai menggunakan pisau gitu. Bukan sekedar alasannya, oh saya tidak pernah membantu orang tua saya di rumah, oh saya punya ART di rumah. Enggak, ini tuh hanya sebatas pisau gitu. Yang suatu saat kalian mungkin tetap akan menggunakan tanpa orang lain dan tidak hanya di dapur gitu. Entah memotong alat apapun, kenapa seseorang bisa terluka gitu kan. Jangankan untuk membuat pisau gitu ya. Atau mengasah pisau aja dari yang, ih pisaunya kenapa nih tumpul gitu. Ah ya udahlah beli baru daripada saya asah gitu. Mungkin tidak pernah bertemu teknologi batu asah bagi orang-orang yang setiap pisaunya tumpul beli baru gitu, ngapain sih repot gitu. Atau sekalian beli yang harga pisaunya berjuta-juta agar tidak harus mengasah setiap waktu karena dia tidak pernah tumpul, ya masa iya gitu. Ini, dan ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh nanti Zhang Baudrillard sebagai homo konsumen. Selanjutnya kita ke tokoh-tokoh eksistensialis dulu, bahwa ada Sartre, ada de Beauvoir, sama ada Albert Camus yang mengatakan manusia itu sebagai homo eksistensialis. Tidak ada esensi tetap pada manusia. Manusia bertanggung jawab total terhadap dirinya. Jadi, ya kesadaran dan manusianya itu sendiri memiliki makna yang selalu berubah gitu ya. Esensi yang selalu berubah yang ditentukan oleh kesadarannya dia. Mungkin di sini yang perlu teman-teman pikirkan ulang antara kesadaran gitu ya, as a existent, dengan rasionalitas itu adalah berbeda. Rasionalitas yang dimaksudkan oleh tokoh-tokoh modern seperti Descartes atau misalnya tokoh klasik seperti Plato itu tidak secara langsung sama persis dengan kesadaran apa yang dimaksudkan oleh kaum-kaum tokoh-tokoh eksistensialis gitu. Bagaimana eksistensi kesadaran itu ya, bagaimana manusia mengada, bagaimana dia menyikapi alam semesta, realitas sesama manusia dan lain-lain sebagainya gitu. Selanjutnya ada dari salah satu tokoh yang juga membicarakan feminis gitu ya. Ada Donna Haraway. Menurut Haraway ini, we are all cyborg. Kita semua ini adalah manusia setengah mesin. Jadi homo digital atau cyborg. Kenapa kita semua ini adalah mesin atau kita semua ini digital? Silahkan teman-teman refleksikan sendiri, apakah saya pribadi gitu, kalian merefleksikan diri sendiri, apakah saya itu mampu ya tanpa media sosial apapun, bahkan tanpa gadget ini dari hari ini hingga nanti akhir hayat hidup saya gitu ya. Mungkin banyak yang bilang bisa, tapi ya nggak mau melakukan, itu namanya nggak bisa gitu. Jadi homo digital ini bahwa ya manusia itu melekat, terlepas dari penggunaan atau addicted-nya dia terhadap media sosial, atau bagaimana sekarang itu semuanya sudah terdigitalkan, kalian nggak butuh cash, cukup saldo yang ada di berbagai macam dompet digital, uang digital gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa nggak punya cash, sebulan sekali ke ATM, tapi saya bisa pakai kris gitu misalnya. Itu dalam bentuk uang, belum dalam bentuk lainnya. Selanjutnya, nah ini dia lanjutan dari tadi homo faber, ada homo konsumen. Ini satir
I consume, therefore I am gitu ya. I consume, therefore I am. Saya mengkonsumsi, maka saya ada. Tentu ini dalam tanda kutip ya. Tidak secara serta-merta ini pernyataan Zhang Baudrillard, tetapi si Baudrillard dari pemikirannya mengenai masyarakat konsumsi mengatakan bahwa ya manusia itu pada dasarnya homo konsumen. Dia yang mengkonsumsi ini tidak selalu hal yang dimakan, tetapi hal yang dibeli ya, hal yang dibeli dan hal yang digunakan. Katakanlah ke contoh, misalnya teman-teman sudah memiliki kepedulian menjaga alam, terus berhasrat ingin mengurangi sampah gitu ya. Dengan cara mungkin teman-teman udah beridealis, oh nggak pakai sedotan plastik tapi membeli sedotan stainless gitu. Akhirnya ya tetap aja produksi itu tetap tetap akan ada gitu. Sampah produksi untuk stainless itu ya juga tetap ada. Mungkin kita ya setidaknya itu adalah hal yang bisa saya lakukan. Enggak. Jadi pun misalnya teman-teman melihat orang-orang yang campaign atau kampanye mengenai hidup yang sustainability atau eco-friendly, segala gimmick-gimmick eco-friendly, itu tetap akan mengarahkan kepada kalian pada akhirnya akan mengkonsumsi hal itu, pada akhirnya akan membeli hal itu. Nah, bukannya mengurangi atau menyadarkan bahwa kenapa sih saya itu harus mengkonsumsi, pun misalnya pakai salah satu doktrin agama kita, itu pasti akan mengarahkan sebaik-baiknya orang yang dihisap itu sesedikit-sedikitnya harta yang dia tinggalkan gitu. Nah, misalnya gitu. Ini jadi ya manusia itu pada dasarnya ya hanya konsumtif gitu. Tapi bukankah kita sebaiknya lebih bijak ya akan kesadaran konsumtif ini? Lalu selanjutnya ada dari tokoh-tokoh ekologis, ada Aldo Leopold dan Arnemes, yaitu Homo ecologicus, manusia adalah bagian dari alam. Pada Arnemes terutama dia mengkritik pemikirannya Descartes mengenai dualisme itu yang menyatakan bahwa manusia sebagai kesadaran subjektif, berarti di luar manusia itu sebagai objek dan bisa dikuasai, padahal seharusnya manusia itu adalah bagian dari alam gitu. Alam juga memiliki hak yang sama untuk hidup, bukan untuk dieksploitasi. Jadi lebih ramah terhadap ekologis gitu ya. Tapi mungkin ya itu tidak banyak orang-orang yang sudah sadar akan hal itu, melihat alam itu ya semestinya. Bahkan misalnya teman-teman melihat ada suku anak dalam di Jambi, atau misalnya Baduy gitu ya, kalian akan melabel mereka dengan primitif. Primitif ini pertama, bukan yang kolot gitu ya. Kenapa sih? Harusnya kan ya enggak gitu. Padahal ya yang seidealnya itu filosofi mereka menjaga kelestarian alam, tidak merusak alam, cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari yang ada di alam, juga menjaga alamnya. Jadi misalnya ya nggak perlu bikin rumah yang smart home, karena smart home itu tentu saja membutuhkan source listrik dan internet yang besar. Kalian bayangin nggak rumah-rumah yang smart home itu yang udah pakai Internet of Things, IoT gitu, yang Hey Siri gitu kan, Hello Google, please turn off the lamp. Ya Allah, bukankah sejatinya hal-hal yang demikian membutuhkan listrik yang sangat besar? Listrik itu dari mana sih gitu ya, kalau tidak dari alam source utamanya? Nah ini yang seharusnya ditegakkan, direnungkan secara sadar bahwa alam ini juga punya masa hidupnya. Kita tidak bisa mengeksploitasi alam secara terus-menerus gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya ya giliran kitanya udah sadar, pemerintahnya bikin kebijakan yang kurang gitu. Ya, suatu saat ketika kalian jadi pemerintah, ingatlah bahwa alam ini juga punya nyawa. Yang terakhir,
Ada Homo psychoanalyticus dari tokoh-tokoh psikoanalisis, ada Sigmund Freud, Jacques Lacan, dan ada Carl Gustav Jung. Manusia dikuasai oleh kekuatan tidak sadar. Nah, kekuatan tidak sadar ini boleh teman-teman artikan secara sederhana itu ya alam bawah sadar lah setidaknya. Bisa jadi kalaupun misalnya teman-teman mau, loh ini berarti ada invisible hand, ada tangan yang tidak terlihat yang menggerakkan. Tapi bukan permasalahan transcendental atau sesuatu yang sakral, melainkan alam bawah sadar manusia gitu. Contohnya beginilah, saya kasih contoh langsung. Misalnya ketika teman-teman mengingat sosok, oh Miss Tami nih kalau misalnya menjelang ujian lisan mimiknya menyeramkan, pokoknya saya takut banget. Nah, malam sebelum ujian lisan atau ya malam sebelum kuliahnya saya, kalian itu bermimpi, mimpi buruk ya. Atau mimpi saya marah-marah. Udahlah di kelas marah-marah, kok saya sampai ke bawah mimpi Miss Tami marah-marah, misalnya gitu. Nah, itu alam bawah sadar kalian gitu. Menurut tokoh-tokoh filsuf menurut tokoh psikoanalitik ya, mereka tidak bisa ujuk-ujuk dikatakan sebagai filsuf karena konsentrasinya di psikoanalisis. Ya itu alam bawah sadar yang menggerakkan kalian. Kenapa ada mimpi yang mengarahkan kepada sebuah tanda atau kenapa saya bisa bersikap seperti ini sebenarnya alam bawah sadar saya kacau atau enggak sih gitu ya. Atau bagi teman-teman yang pernah punya traumatis, nah ini bisa jadi ke ranah mental, tematik jiwa atau mental itu bagi teman-teman yang mungkin punya rasa traumatis atau kekecewaan yang traumatis, terus dia tertumpuk dan tidak terselesaikan, akhirnya menjadi sebuah masalah besar atau menjadi sebuah bom waktu yang tahu-tahu meledak, oh ternyata sudah separah ini, misalnya seperti itu. Kekuatan tidak sadar ini tidak melulu sesuatu yang mistik, ya. Ini bukan sesuatu yang mistik bahkan, tetapi manusia dari sisi mentalitisnya, gitu. Oke, segitu uh, materi mengenai tesis tentang manusia. Ini referensi yang saya gunakan untuk pertemuan hari ini. Dua tema besar, siapakah manusia dan tesis tentang manusia. Ada bukunya Anton Becker, ada bukunya Driarkara. Bukunya Driarkara ini agak old ya. Memang old sih, 1949 gitu. Terus Jati Diri Manusia, Whitehead, ditulis oleh Pak Harun Hadi, dan ada Filsafat Manusia, Kasdin Sitahang. Sekian dari saya, see ya!